Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Fajar Ramdhani dengan NIM 3333240048 dari kelompok 22 tutorial statistika 1 hmm, dari shift 3. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan tutorial statistika 1 pada modul 2 yaitu distribusi probabilitas diskrit dengan menggunakan dua software yakni uh, Microsoft Excel dan juga Studio. Baik, langsung saja kita ke study case-nya. Nah, di sini terdapat empat persoalan dan juga dan memiliki empat distribusi yang berbeda-beda. Misalnya kita kerjakan pada soal pertama. Nah, terdapat rata-rata dua kesalahan cetak huruf di setiap 5 halaman sebuah buku. Hitunglah peluang akan terdapat dua kesalahan cetak huruf dari 7 halaman untuk bisa. Nah, dari persoalan ini kita dapat nih kita menggunakan distribusi Poisson. Kenapa kita menggunakan distribusi Poisson ini? Karena distribusi ini digunakan kalau kita menghitung banyaknya kejadian angka atau acak dalam suatu interval seperti waktu, halaman, area, dan data yang sudah diketahui. Selanjutnya kita masukin nih data-data yang diperlukan. Jadi kita masukin untuk nilai X-nya itu adalah 2 dengan nilainya itu adalah 2/5 dikali 7 halaman. Bisa, enter. Kumulatifnya itu false. Nah, untuk mencari hasilnya sendiri itu ada dua cara. Yang pertama kita ke tab formula, lalu kita ke insert function. Nah, kita cari nih, ini statusnya udah benar, lalu kita cari link. Nah, kita ini di sini cari hasil dari distribusi Poisson, kita cari yang uh, Poisson, Poisson disk. Nah, ke exit program. Nah, lalu masukin nih data yang diperlukan. Nah, untuk metode penyelesaian yang kita cari yang kedua itu kita menggunakan cara manual. Karena efisiensi waktu, saya akan uh, mencari hasilnya itu menggunakan cara manual. Lalu kita klik, nah kita cari Poisson list, lalu kita tab, masukin nih data-data yang disuruh, masukin nilai X-nya, ininya, dan juga kumulatifnya adalah false. Enter. Nah, didapat nih untuk peluang pada nomor satu atau hasil dari distribusi Poissonnya itu adalah 0,238. Lanjut kita ke nomor 2. Mana peluang pembelian suatu televisi berwarna di suatu toko adalah 0,3. Hitunglah peluang bahwa pembelian televisi yang ke-10 di toko tersebut merupakan pembelian televisi berwarna kelima. Nah, dari persoalan ini dapat nih kita disuruh mencari dapat adalah distribusi cari distribusi binomial negatifnya. Kenapa kita menggunakan distribusi ini? Karena distribusi ini digunakan untuk memodelkan banyak percobaan yang diperlukan hingga diperoleh sejumlah keberhasilan tertentu. Jadi kita masukin ya data dari persoalannya. Untuk nilai X-nya itu adalah pembelian flex yang ke-10, kita masukkan ke 10. Number S-nya itu sendiri adalah ini, koefisien perbandingan kelima dengan number F-nya itu adalah pengurangan dari nilai X dikurang dengan number S. Ya, dengan probability-nya sendiri adalah 0,3. Kumulatifnya juga sama seperti sebelumnya, yaitu false. Dengan hasil, untuk mencari hasilnya sendiri adalah rumus make binom. Tab, masukin data-datanya, number F-nya kita masukin, number S-nya, probability-nya, dan kita adalah kumulatif. Meskipun false, kita bisa. Nah, dapat nih untuk peluang pada nomor 2 atau hasil dari distribusi binomial negatifnya itu adalah 0,0515. Lanjut kita ke persoalan nomor 3, yang mana sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 3 dari 4 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam 2 bulan terakhir. Apabila ada 4 orang terpilih, secara acak, hitunglah probabilitas 2 di antaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu. Nah, dari persoalan ini dapat kita menggunakan distribusi binomial. Mengapa kita menggunakan distribusi ini? Karena distribusi ini digunakan kalau ada sejumlah percobaan dengan dua kemungkinan, sukses atau gagal, dan peluangnya itu tetap.
Masukin lah, ya. Lalu kita masukin data-datanya. Itu number S-nya itu sendiri adalah 2 dengan trials itu adalah 4 orang terpilih secara acak. Dengan probability-nya adalah 3 dari kita ambil dari sebenarnya 3 dari 4 orang, jadi kita masukin 3/4. Nah, dapat probability-nya adalah 0,75 dengan kumulatifnya adalah false. Lalu untuk rumus pada distribusi binomial, kita cari binom dis atau masukin yang disuruh yaitu number S-nya, lalu trials-nya, selanjutnya probability-nya, dan terakhir kumulatifnya itu adalah false. Nah, baik nih, dapat nih. Nah, untuk peluang pada nomor 3 atau hasil dari distribusi binomialnya sendiri adalah 0,21094. Nah, baik, selanjutnya nomor 4, di mana dalam sebuah kotak terdapat 7 bola, yang 3 diantaranya berwarna merah. Jika dari dalam tersebut diambil 3 bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya satu bola berwarna merah pada pengambilan bola tersebut. Nah, dari persoalan ini kita menggunakan distribusi hypergeometrik. Kenapa demikian? Karena distribusi ini digunakan kalau kita mengambil sampel tanpa pengambilan dari populasi terbatas. Saja nih kita masukin data-datanya. Untuk sampel S sendiri itu diambil dari ini satu bola berwarna merah, kita masukin satu. Number sampelnya itu adalah 3 bola berwarna merah. Maksudnya itu 3 bola secara acak. Populasinya adalah 3 bola berwarna merah dengan number popnya itu adalah total bola keseluruhan itu ada 7. Ini kumulatifnya adalah false. Jadi hasilnya kita cari type ion is step. Masukin ya data-data yang diperlukan. Seperti sampel S, kita masukin number sample, itu population, number pop, yang terakhir adalah kumulatif, yang itu adalah false. Enter. Nah, dapat nih hasil pada nomor 4 atau hasil dari distribusi hypergeometrik adalah 0,514. Baik, selanjutnya adalah kita menggunakan software Studio. Nah, di sini saya sudah, di sini kita masukin nih, kita menggunakan berapa distribusi dari persoalan dari study test yang sudah saya dapat tadi itu ada kita menggunakan 4 distribusi yaitu distribusi Poisson, distribusi binomial negatif, distribusi binomial, dan juga distribusi hypergeometrik. Bisa aja nih kita masukin nih PKS DSTR yang dimana uh, DSTR ini berfungsi untuk menjalankan distribusi probabilitas dan juga strategi. Nah, langsung aja kita run atau kita klik Ctrl plus Enter. Nah, sedang loading. Nah, kalau sudah ada tulisan sukses, lalu kita cari nih, nah, kita mencari distribusi Poisson nih, atau ini soal pada nomor satu. Nah, untuk lambda P-nya itu atau rata-rata kesalahan cetak hurufnya itu adalah 2,8. Dan untuk nilai X-nya itu atau jumlah kesalahan cetak huruf yang ingin dicari peluangnya itu adalah 2. Langsung saja kita running, kita kontrol enter. Nah, didapat nih hmm, hasil untuk peluang nomor 2 atau hasil dari distribusi Poisson sendiri adalah 0,238. Selanjutnya kita cari nih hasil dari distribusi binomial negatif dengan memasukkan angkanya sendiri atau target jumlah sukses. Nah, seperti pembelian televisi berwarna itu ada 5. Untuk X-nya itu adalah total semua percobaan atau pembelian televisi ke 10 itu uh, datanya ada 10. Dan juga P-nya ini adalah peluang kejadian sukses itu
0,3. Baik, langsung saja. Nah, kita run atau nah, dapat nih hasil yang sama seperti yang dihasilkan pada Excel tadi, yang dimana eh, untuk hasil pada distribusi binomial negatifnya sendiri adalah 0,0514 atau 0,0515. Nah, selanjutnya kita cari distribusi binomial sendiri. Masukin nih nilai data N-nya atau total semua percobaan yang terpilih secara acak. Pergi ke dokter yaitu ada 4, dan juga P-nya adalah peluang jadi kejadian sukses pada kebersihan gigi adalah 0,74 atau 3 per 4 tadi, dan X-nya sendiri adalah 2 atau jumlah sukses yang diharapkan. Baik, langsung saja kita angin kontrol. Nah, dapat nih hasil dari peluang pada distribusi binomialnya sendiri adalah 0,2109. Baik, langsung kita ke nomor cari yang nomor 4 atau distribusi hipergeometrik ya. Nah, masukin ini data-data yang sudah kita isi tadi di Excel. Untuk nilai N-nya atau jumlah keseluruhan bola atau jumlah total keseluruhan bola itu ada 7, dan nilai K-nya ini adalah jumlah bola berwarna merah, dan N-nya ini adalah jumlah bola yang diambil secara acak, itu ada 3, dan X-nya ini adalah jumlah bola merah yang diinginkan, itu ada 1. Jadi kita running. Nah, setelah di running, didapatkan hasil yang sama nih seperti yang kita dapatkan di Microsoft Excel tadi ya. Itu untuk hasil dari distribusi hipergeometrik sendiri adalah 0,514. Nah, mungkin baik, mungkin cukup segitu video penyelesaian tugas tutorial mingguan statistika 1 pada modul 2 dari saya. Mohon maaf dan salah kata atau penyampaian saya yang jelas. Terima kasih.